Apa tuh? Beli guys, rasa susu banteng. Ya, ini Rapatar, ini Rawaras. Seharian makan yang berwarna biru, coklat tos. Ayan Ajus. Yo, what's up everybody, ketemu lagi bersama gue Ayan Ajus. Di video kali ini gue bakalan bikin konten reaction TikTok lagi ya guys ya. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita pergi ke dalam videonya aja. Let's go. Alhamdulillah nemu foto waktu kecil sampai sudah dewasa dan masih tersimpan rapi. Ya, ini Rapatar, ini Rawaras. Alhamdulillah. Mbaknya ini loh, dari dulu, dari dia awal konten sampai sekarang mulutnya itu masih nggak bisa dikontrol gitu loh. Ini ya, ini di tempat gue kayak gitu ya, kayak mitos atau fakta gue nggak tahu. Katanya kalau tai lalat ada di sekitaran bibir itu katanya itu orang dulu itu kayak katanya bakalan cerewet, bakalan bawel, bakalan ceplos-ceplos, bakalan belak-belakan ya kayak mbak ini. Lalatnya besar banget anjir. Ya inilah jadinya. Dari video ini kita bisa belajar mbaknya ini entah punya dua kepribadian atau emang benar-benaran sayang gitu. Yang pertama karena dia itu benar-benaran sayang. Yang kedua karena dia nggak mau cowoknya mengikuti jejak dia yang udah selingkuh duluan. Biarkan gue aja yang selingkuh, lo jangan gitu loh. Kayaknya antara itu aja, antara beneran sayang atau nggak mau mereka saling selingkuh. Wow. Mati ketu. Di susu sapi ya, susu sapi kan? Ya. Susu sapi kan, sapi Ya. ini kan nih. Iya. Susu sapi. Aku merek terbaru guys, buruan. Apa tuh? Beli guys. Rasa susu banteng. Dek, lo itu masih kecil lo, dek, sumpah. Belajar dulu yang rajin. Belajar dulu gitu, banggain orang tua dulu. Jangan ngambil kerjaan yang enggak. Nanti lo hilang, keluarga lo repot. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Bu, kameranya, Bu. Rasa sakit. Angin tuh. Woi, gitu loh, Bu. Kayak gini ngerekamnya, Bu, kayak gini. Bukan malah kayak gini. Anjir. Nggak kayak gitu. Ini orang-orang di sampingnya nggak ada ngasih tahu lagi. Malah nggak dipencet loh. Kalian bisa lihat tuh. Ini gue zoom tuh, lihat tuh. Nggak dipencet lagi. Kemarin konten gue juga nggak dipencet sama ibunya. Cuma bedanya itu kamera belakang. Ini kamera depan. Nih kamera belakang. Kamera belakang juga cuma layarnya di depan. Oh, ibu love you. Sehat-sehat terus ya, bisa. Kalau bikin konten tuh bilang dulu gitu, napa gitu loh, briefing dulu muridnya biar nggak panik anjir gitu kan. Diam-diam bikin konten, murid lagi tidur-tiduran, habis itu ya disamperin, siapa yang nggak panik? Coba gue aja bakalan panik sih. Guru gua masuk gini kok. Iya maaf. Ya maaf. Hello Kitty ya. Hello Kitty ya. Hello Kitty ya. Jadi itu FYI ya. Gue dulu pernah, gue waktu ini nggak tahu, gue lupa gue konten gue yang mana. Gue sempat ngerasin bapak ini dan gue bilang bapak ini itu mirip sama wali kelas gue. Ya emang benar, mukanya itu mirip sama wali kelas gue, mirip sama Mas Kaisang juga, cowok. Sumpah. Orang Singapura tuh yang mana ya? Nggak, kalau kita dengar orang Cina misalnya pasti ada bentuk yang kebayang di kepala kita. Sama kayak kalau kita dengar orang Amerika misalnya, atau orang India gitu, atau orang yang lempar bola biliar itu kebayang. Tapi udah kalau basi. orang Singapura Jangan, kita nggak kebayang anjir. apa-apa loh. Kita nggak Udah tahu lah. kulitnya hitam apa putih, rambutnya lurus apa keriting, bibirnya tebel atau cemberut sambil bagi-bagi kaos, nggak tahu kita. Dan keliling-keliling di Udah lah, Singapura tuh emang jangan. lebih sering ngeliat ras lain gitu. Bule, India, Melayu, misterius banget. Bahasanya Singlish terpengaruh Inggris, mata uangnya Singapura dolar terpengaruh Amerika, tapi lagu kebangsaannya bahasa Indonesia. Itu kan misterius banget. Dan dulu tuh Nggak, katanya itu ada dibuat. prasasti di Singapura yang Itu lagunya kenapa bisa lagu Indonesia ya, karena dibuat sama orang Indonesia, tapi gue lupa siapa gitu loh. Itu pernah gue pelajarin dulu, cuma gue lupa aja.
dimusnahkan sama orang Inggris. Walaupun katanya prasasti itu cuma ngebahas kalau Singapura itu dulu pusat administrasi, tapi itu kan kata orang Inggrisnya. Kita malah tahu isi aslinya apa. Yang kita tahu apa? Singapura menang voting sebagai negara paling bersih di dunia. Changi itu dianggap airport terbaik di dunia. Dan Singapura adalah negara yang paling rendah korupsinya se-Asia. Tapi orang-orangnya di mana? Nah, mungkin di prasasti itu ada jawabannya sebenarnya. Cuma dimusnahkan gitu. Lagian kenapa harus dimusnahkan coba? Itu kan prasasti, bukan CCTV. Bahkan nggak tahu kenapa ya orang Singapura tuh punya privilege kalau mereka mau pergi ke Korea atau ke Amerika itu nggak perlu pakai visa. Kok bisa orang-orang dari negara lain mengurus visa ke Amerika atau ke Korea mah repot banget. Kok mereka tinggal nyelonong aja? Berarti kan orang Singapura yang kita nggak tahu di mana ini kan orang-orang hebat gitu, orang-orang spesial. Apa mereka ngumpet di gedung-gedung tinggi Singapura buat ngebahas strategi menguasai dunia? Atau mereka pada nyeberang ke Batam terus di sana malah baper sama orang terus nikah terus stay Batam gitu? Apa simpel ternyata mereka cuma lagi ngumpet di belakang patung singa? Kita nggak tahu. Yang gue tahu cuma Singapura tuh misterius banget. Semisterius itu. Ini mah lebih misterius daripada kasusnya Ferdi Hasan. Ada Ferdi Hasan presenter gitu, gue bisa baca berita tentang dia. Ini ciri khasnya dia gitu loh. Mau kayak gimana lagi? Kalau nggak nyinggung nggak rame gitu loh. Cuma dia itu nyinggung dengan gaya gitu. Dia abis nyinggung dia plesetin kayak gitu. Maksud gue ini. Tapi dia itu lampirin datanya juga, itu mantap banget. Jadi orang-orang itu nggak bisa nyalahin. Oh lu maksud kayak gini? Nggak bisa gitu loh. Jika Anda belajar matematika, pinter ngitung. Jika Anda pinter ngitung, jadi bendahara. Jika Anda jadi bendahara, korupsi. Jika Anda korupsi, penjara. So, jangan belajar matematika. Jika Anda belajar... Tunggu dulu. Nggak semua yang belajar matematika itu jadi bendahara, Bang. Dan nggak semua bendahara itu setahu saya korupsi gitu loh. Ya jangan belajar matematika. Saya ya fine-fine aja gitu kan. Gue juga nggak suka belajarin matematika karena pusing gitu loh, rumus-rumusnya nggak nyampe ke otak gue. Tapi kalau jadi bendahara terus korupsi itu nggak semuanya gitu loh. Abangnya ini ngeri juga ya, gue denger-dengernya Cok. Parah abangnya Cok. Bang, tobat bang, coba. Sampai cari ini. Siapa? Pak Parno. Pak Parno, tunggu di ruangan cepet sudah. Satu marah lagi dia tuh. Siap gitu loh. Ini ya nggak tahu kenapa ini ganti sip kalau nggak salah ini namanya ya. Tapi di pikiran gue kayak gini, kenapa satpam itu lebih suspek, badannya lebih bagus ketimbang polisi? Why? Kenapa satpam kayak satpam BCA, satpam mandiri yang gue pernah lihat gitu, kenapa badan mereka itu lebih bagus ketimbang polisi-polisi seperti ini gitu. Gue nggak bilang semua polisi ya, tapi kebanyakan. Tapi satpam yang di bawah polisi itu lebih bagus. Kenapa gitu loh? Gue pernah kok guys capek hidup juga, tapi gue takut mati. Jadi gue masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah ya. Jadi semangat terus ya guys ya. Hidup memang isinya banyak orang jahat, jadi semangat terus guys. Lupa ibadah, sumpah ibadah tuh penting banget guys ya. Iya Cok, karena gini loh, apa namanya? Bundir itu bukan jalan gitu loh. Bundir itu bukan solusi buat kalian tuh lepas dari semuanya gitu loh. Gue sering heran sih gitu sama orang yang masalahnya itu banyak, cuma ngambil jalan tuh malah bundir gitu, bukannya cerita atau kayak gimana gitu. Gue nggak tahu internal dari hidup mereka itu kayak gimana. Cuma kalau gue yang ngadapin hidup gue selama ini 20 tahun hidup, gue ini pernah diterpa berbagai masalah itu pernah gitu loh. Tapi nggak ada terbesit di niatan gue untuk bundir, karena gue tahu di agama gue itu konsekuensi kalau kita bundir tuh kayak gimana hukumannya. Gue tahu, makanya gue ngeri gitu loh. Jangan gitu loh, pokoknya jangan bundir. Kalau kalian pikiran lagi kacau, dekatkan diri kepada Tuhan, rajin ibadah, udah pasti dikasih jalan sama Tuhan, itu niscaya, itu pasti Cok. Seharian makan yang berwarna biru. Coklatos. Mata lo katarak kayaknya Bang ya. Bang, coba sebelum bikin konten lo itu ke gini dulu, ke dokter mata dulu. Lo periksain tuh mata ya. Makan biru. Coklatos sih, coklat bangkot, namanya Coko anjir, bukan blue. Saya aslinya ada 2 orang, kamu kenal yang mana? Ya woman kayak gitu, woman. Perbedaan cewek sama cowok ya kayak gini. Cewek
pulang dari kerja cantik tuh kan pakai make up, mandi jelek karena make upnya terhapus. Cowok pulang dari kerja jelek karena muka kusam, tapi setelah mandi ganteng. Itu perbedaan cowok sama cewek. Ini kakaknya ini keren gitu loh, berani menunjukkan dirinya yang asli gitu loh. Keren kakak, nggak cuma bersembunyi di balik make up ataupun filter kayak cewek-cewek di sebelah. Wow. Pesawat bisa terbang itu karena dibawa jin. Pakai logika aja, mana ada besi seberat 50 ton bisa melayang di udara. Engineer itu sebenarnya ahli ilmu hitam. Sains itu cuma buat nutup-nutupin ilmu hitam mereka. Tapi yang pesawat jatuh kira-kira jinnya kenapa? Ini faktornya banyak. Bisa jadi karena jinnya kecapean, lagi ngantuk atau ngambek saja juga sesuai selera dan lain-lain. Bagi ada yang bawa pramugari pakai biola untuk menjaga bucin dan makin ke scroll reply makin percaya kalau suara di pesawat itu bukan suara mesin tapi itu orang kuntilanak. Konspirasi yang masuk akal. Bener cowok, sumpah. Ini yang sering gue gini ya pikirkan, kenapa ya pesawat itu bisa naik dengan begitu tinggi padahal penumpangnya itu banyak gitu loh, sampai ratusan kayak gitu kan. Wah gitu loh kan, itu besinya berat-berat, mesinnya juga berat-berat. Ya kalau tanpa ilmu hitam ya nggak bisa. Nggak lah, itu kan ada mesinnya, mesin kan canggih juga zaman sekarang anjir. Ini cuma konspirasi aja, jangan kalian percaya. Anin, yang boleh nonton live kamu itu yang di atas 15 cm. Gak ada. Kan aku pernah bilang kayak gitu. Aku bilang yang boleh nonton live aku itu di atas yang 15 tahun ke atas. 15 cm. 15 tahun, bukan 15 cm. Apalagi 15 meter. Bisa sampai mana itu? Dari sini udah ya, jangan kecam ya. Udah dari sini gue itu udah bisa menyimpulkan bahwa itu emang pro, cok. Emang pemain anjir. Gue nggak tahu sih, tapi ya kata-katanya itu wah. 15 meter bisa sampai mana itu? Kalau bukan itu apalagi maksudnya gitu loh. Bang, lu punya istri berapa? Aku punya 2 istri, satu yang kaya karena aku perlu banyak uang dan satu yang cantik untuk ini bule ini juga ya. Dari dulu sampai sekarang mulutnya itu nggak disekolahin aja. Dia udah pernah bilang sih katanya, ya itu banyak cancelan gitu karena mulutnya itu kayak nggak bisa dijaga gitu di Indonesia. Cuma dia bilang juga ya ini diri gua nggak perlu banyak apresiasi, gua nggak perlu banyak pengikut, yang penting gue fun menjalani hidup, gue pengen bikin konten kayak gini ya udah terserah gua gitu katanya. Ya bener sih kayak gitu. Kalau lo mau nonton ya tonton, kalau nggak ya udah skip kayak gitu. Keren sih abangnya ini ya, abang bule toksik ya, mantap bang, sehat-sehat terus ya. Oke lah coy, sekian dulu videonya kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari mentawal sampai detik akhir. Gue cinta banget sama kalian. Thank you, see you next time. Gue Najib. Bye.